Halo Sobat Siga, bertemu lagi di Stair Sulawesi 3 On Air, podcastnya Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu yang selalu hadir dengan cerita menarik dan tentunya seputar infrastruktur sumber daya air dan pembangunan yang berdampak langsung di masyarakat. Saya Novi Fatriani selaku host podcast hari ini, senang sekali bisa kembali menemani Sobat Siga di episode 13 dengan tema yang sangat menarik juga, yaitu peran strategis unit Sisda di balik pengelolaan air. Mungkin banyak yang belum tahu nih Sobat Siga, kalau di balik lancarnya pengelolaan sumber daya air, ada satu unit yang sangat penting sebagai sumber data, perencanaan, dan koordinasi yang sangat detail, yaitu unit Sistem Informasi Sumber Daya Air atau Sisda BWS Sulawesi 3 Palu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama saya Pak Adiansa Pratama atau lebih akrabnya kita panggil dengan Pak Aan selaku PPK Perencanaan dan Program di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu. Halo Pak Aan, apa kabar? Baik Mbak Novi. Senang sekali bisa ngobrol langsung pastinya sama Pak Aan dan kita akan bahas banyak hal menarik hari ini mulai dari pengenalan Sisda, terus juga tantangan dan pengelolaan data sumber daya air sampai bagaimana perannya dalam mendukung kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Baik, mungkin dari Pak Aan boleh menjelaskan ke Sobat Siga hari ini apa itu unit Sistem Informasi Sumber Daya Air atau Sisda dan apa perannya di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu. Baik Mbak Novi, terima kasih atas kesempatannya dan undangannya. Izin semuanya perkenalkan, nama saya Adiansa Pratama. Tadi sudah dikenalkan Mbak Novi. Jadi di sini posisi saya di unit Sisda adalah wakil ketua. Jadi untuk ketuanya sendiri diketuai oleh Ibu Yuli selaku Kepala Seksi Kapisda. Jadi unit Sisda ini adalah suatu unit yang ada di UPT BWS Sulawesi 3 Palu. Dan pembinanya secara peraturan ya Bapak Ibu semuanya, para pendengar. Jadi saya kutip dari Undang-Undang SDA tahun nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, serta ada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air. Di sini adalah salah satu pasal, yaitu untuk mendukung pengelola sumber daya air, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya. Nah, apa yang dimaksud informasi sumber daya air ini sendiri? Ini ada 8 Bapak Ibu semuanya, yaitu yang pertama kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kemudian kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan, kemudian yang terakhir kegiatan sosial ekonomi, budaya masyarakat yang terkait sumber daya air. Nah, 8 ini kan cukup banyak ya. Nah, kalau di PU kira-kira yang mana aja, setelah saya baca lagi dan ini tertuang juga di peraturan untuk PU sendiri, fokus ke 3 hal, yaitu kondisi hidrologis, kemudian kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, dan yang terakhir teknologi sumber daya air. Oke, berarti dari 3 poin itu kalau dijabarkan lagi apa aja yang dikelola sama Sisda ini Pak, dan bagaimana cara data-data itu dikumpulkan sama teman-teman Sisda? Oke, ya. Dari data yang tadi sudah saya sebutkan, 4 ini pasti ada penjabarannya ya. Jadi untuk pembentukannya sendiri unit Sisda ini melalui surat kepala balai. Di surat kepala balai ini dijelaskan bahwa tugas Sisda itu yang pertama adalah penyelenggaraan data dan informasi bidang SDA. Apa saja di dalamnya? Yang pertama ada infrastruktur SDA, kemudian informasi daerah bencana, kemudian informasi bencana itu sendiri. Kemudian tugas yang kedua adalah pengelolaan sistem informasi. Yang pertama adalah website. Website ini terdiri ada profil balai, kemudian berita terkini dan infografis dari BWS Sulawesi 3 Palu. Kemudian ada pelayanan publik, kemudian yang ketiga adalah pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di internal kantor. Oke. Dari unit Sisda tadi setelah fungsinya sudah saya jelaskan, untuk timnya sendiri ya, timnya ini ada tim pengarah, itu ada Bu Yuli dan saya, kemudian tim pelaksana,
ini ada 3 tim, yaitu tim sarana dan prasarana. Oke. Itu yang ngurusin tadi terkait sarana prasarana di internal BWS. Kemudian tim database, ini yang bagian collecting data. Kemudian tim administrasi. Jadi tim administrasi ini bertugas untuk menyaring permohonan dari publik terkait permohonan data atau ya support data atau apapun dari unit satker fisik maupun siapapun yang membutuhkan di internal maupun eksternal. Nah, tim administrasi ini yang menyaring dan nantinya menyampaikan. Oke, ternyata memang di balik apa yang Sobat Siga lihat di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu, ternyata ada tim di belakangnya yang mempersiapkan itu semua sampai akhirnya tersajikan di teman-teman atau di Sobat Siga. Salah satunya yang bisa teman-teman lihat di websitenya BWS Sulawesi 3 Palu itu adalah kerja tim dari unit Sisda juga salah satunya ya, karena sebenarnya selain itu juga ada yang dikerjakan sama teman-teman Sisda. Nah, untuk informasi atau datanya nih, karena memang tentunya banyak sekali ya Pak Aan ini untuk informasi dan data yang harus dikumpulkan dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu tentunya. Ini dari unit Sisda ini bagaimana cara mengambil keputusannya dalam pengelolaan sumber daya air, dalam mengolah datanya atau dari mengumpulkan informasinya seperti itu? Ya, terkait data sendiri tadi kayaknya kelewat deh, sorry. Oke. Jadi jenis datanya sendiri yang dikumpulkan oleh Sisda ya sesuai dengan peraturan perundangan. Yang pertama data kondisi hidrologis. Yang pertama data geospasial. Ini melingkupi wilayah sungai. Kita ada 2 ya di Sulawesi 3. Yang pertama Palu Lariang, kemudian Parigi Poso. Kemudian data yang kami himpun juga adalah daerah aliran sungai. Ini cukup banyak. Kemudian persebaran sungai sendiri juga kami himpun. Kemudian ada data hidrologis. Untuk data hidrologis sendiri kami bekerja sama dengan unit lain, yaitu unit hidrologi dan kualitas air. Nah, di sini kami sebatas collecting data. Tapi untuk pelaksanaannya ada unit hidrologi dan kualitas air yang menyelenggarakan. Oke. Kemudian data yang kedua yang kami olah yaitu data kebijakan sumber daya air. Jadi kalau bahasa kebijakan ini cenderung ke peraturan ya yang ada di terkait pengelolaan SDA di WS Palu Lariang maupun Parigi Poso. Yang pertama ada pola pengelolaan sumber daya air. Kemudian ada RPSDA atau yang kita kenal rencana pengelolaan sumber daya air. Kemudian ada juga peraturan terkait sumber daya air. Di sini Sisda ya bertugas untuk menghimpun itu semua. Baik dari JDIH maupun dokumen-dokumen yang sudah disusun oleh BWS Sulawesi 3. Oke. Kemudian yang terakhir terkait data prasarana sumber daya air, di sini Sisda menghimpun data infrastruktur sumber daya air. Apa yang dihimpun untuk infrastruktur sumber daya air? Yang pertama, jurnal infrastruktur SDA. Kemudian ada S-Build atau gambar-gambar untuk paket yang sudah dikerjakan oleh BWS Sulawesi 3. Kemudian media dokumentasi. Nah, di sini media ini juga bentuknya video maupun leaflet. Ini juga Sisda bekerja sama dengan teman-teman Kompu biasanya untuk peliputan suatu proyek dan nantinya akan kami jadikan database identitas proyek itu sendiri. Oke, berarti istilahnya unit Sisda ini adalah bank informasi dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu. Ya. Benar, yang tentunya selain unit Sisda sendiri pastinya mereka berkolaborasi dan bekerja sama juga dengan unit-unit lain di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu untuk penghimpunan datanya. Dan untuk datanya sendiri nih setelah dihimpun sama teman-teman Sisda, biasanya siapa saja nih Pak yang memanfaatkan data dari Sisda ini? Apakah hanya internal balai saja atau data ini juga ternyata bisa diakses sama masyarakat atau instansi lain? Ya, baik. Untuk data sendiri ya ini cukup krusial ya semuanya. Data yang dihimpun teman-teman Sisda ini bukan hanya dari BWS sebenarnya. Jadi ada instansi lain yang kami mohonkan datanya dan mereka sudah mengasihkan. Untuk
data cukup krusial ya. Ada suatu peraturan pengecualian data apa saja yang bisa dipublikasikan maupun yang tidak. Dan untuk Sisda sendiri ada tim administrasi tadi yang sudah saya sampaikan, mereka bertugas untuk memilah kira-kira permohonan ini bisa di approve untuk diberikan data atau tidak. Nah, kalau secara peraturan memang Sisda ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah dan menyediakan data dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Oke. Jadi semua pihak bisa mengakses baik internal maupun eksternal, tapi ya itu lagi harus melihat ke daftar apa saja, informasi apa saja yang bisa dipublikasikan. Oke, berarti kayak mahasiswa atau instansi lain bisa mengakses itu gitu. Betul. Dan tentunya lewat prosedur yang sudah ditetapkan juga sama Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu. Ya. Oke. Jadi kalau saya tambahkan sedikit Boleh. untuk prosedur permohonan data sendiri di 2023 ya salah satu inovasi dari teman-teman Sisda juga yaitu memunculkan suatu aplikasi berdasarkan berbasis web yaitu Kaledo. Nah, itu adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan juga sama Sisda. Ya. Jadi apa itu Kaledo? Ya di sini kita memfasilitasi terutama pihak eksternal ya. Ketika bermohon data, kadang kalau yang mahasiswa ataupun pelaku bisnis yang ada di Kota Palu ataupun Sulteng masih enak bisa akses ke balai memberikan surat. Oke. Nah, tapi kalau yang ada jauh di luar Palu, ya salah satunya bisa menggunakan Kaledo ini sendiri. Jadi pemohon ini bisa bersurat dan mengakses Kaledo. Nah, nanti diberikan suatu kayak kode tracking kira-kira permohonan yang diajukan ini apakah sudah di-approve atau prosesnya seperti apa. Oke. Ya, itu bisa memudahkan dan salah satu tugasnya Sisda bisa tersampaikan di situ. Oke, Kaledo, kanal elektronik data dan informasi. Oke. Nanti teman-teman yang pengen mengajukan permohonan data tidak bisa mengakses langsung ke balai, bisa lewat Kaledo aja. Nanti kita akan menyisipkan alamat websitenya, nanti bisa diakses sama Sobat Siga pastinya. Nah, untuk tantangan terbesar dari unit Sisda nih saat ini, bagaimana kira-kira tantangannya? Ya, untuk tantangan sendiri, jadi fungsi utama Sisda adalah database ya. Database ini ya nggak hanya dalam waktu 5 tahun ke belakang. Ternyata database ini harus ya selama balai ada ataupun Kementerian PU ada, Sisda ini adalah bank datanya. Nah, kemarin ada satu arahan dari Jakarta bahwa semua data ini harus keluar dari Sisda, bukan hanya menyebut ke irigasi, OP atau bendungan, tapi semua terkumpul di Sisda. Nah, untuk database sendiri di Sulawesi 3 Palu ya terutama, ini kendala kami dalam mengumpulkan atau melengkapi database ini ya untuk paket-paket 5 tahun terakhir masih aman. Oke. Tapi Yang PR? Yang PR ya 2010 ke belakang ataupun sebelum gempa ini juga PR yang besar dari kami dan dari Pak Kepala Balai juga sudah menyampaikan sebuah nota dinas untuk ya harus dilengkapi bagaimanapun caranya. Nah untuk kedepannya untuk database ini sendiri tim Sisda sistemnya nanti updating secara berkala dan menjemput bola. Jadi mendatangin ke satker fisik masing-masing data apa saja yang belum, nah itu yang akan diupdate. Tuh kemudian pesan dari Pak Kapolres juga kalau memang Aspil tidak ada kemudian udah nggak ada data lah, tapi yang infrastrukturnya masih ada wujudnya ya nanti teman-teman Sisda ini yang bertugas ke lapangan ngukur sendiri, dokumentasi sendiri. Itu opsi yang terakhir. Oke. Itu tantangan yang salah satu tantangan yang besar juga untuk unit Sisda ke depannya ya. Betul. Kemudian untuk SDM sendiri ya ini masih segar-segarnya efisiensi. Alhamdulillah di unit Sisda sendiri jumlahnya ya cukup mewakili.
Ada yang jago GIS, ada Oke. yang jago pemrograman, kemudian ada yang jago video editing. Tapi dengan keterbatasan itu, saya selaku PPK Perencanaan Program dan pas yang megang ngelola dananya juga, anggarannya ya saya upayakan untuk peningkatan SDM. Oke. Itu. Kemudian untuk infrastrukturnya sendiri, peralatan yang dimiliki Sisda ini sudah cukup lengkap. Ada SE Dirjen, alat-alat apa saja yang minimal harus dimiliki Sisda. Setelah kami cek bersama, ya ini sudah cukup komplit. Oke. Cuman ada beberapa ini yang butuh updating. Terutama kalau saya cek peralatan untuk dokumentasi. Ya ini mungkin nanti bisa collab lah sama teman-teman Kompu, alatnya juga dan kerjanya bakal bareng. Kemudian website sendiri ini salah satu cermin ya, BWS Sulawesi 3 itu seperti apa. Kalau Sobat Siga cek ke websitenya BWS Sulawesi 3 mungkin masih kurang menarik lah, apalagi Gensi ataupun pihak eksternal yang menilai atau yang biasa dengan website yang selalu update. Nah, jujur saja Mbak Novi, website ini masih kurang menarik lah tampilannya. Oke. Apa yang disampaikan dan apa saja isinya itu bakal kami update. Oke. Ya, insya Allah di tahun 2025 ini mungkin Oktober akhir atau awal November nanti kami akan melaunching ulang website BWS Sulawesi 3 Palu dengan tampilan yang lebih fresh. Lebih fresh, Ya, oke. Dan pastinya lebih informatif dan bisa dijadikan suatu jendela BWS Sulawesi 3, progresnya seperti apa dan masyarakat bisa lebih mengenal kita lagi. Benar, karena memang ini adalah salah satu upaya juga dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu dalam hal keterbukaan informasi publik seperti itu. Jadi termasuk dari website sendiri, Sobat Siga bisa mengakses informasi yang kita sajikan di website tentunya, dan kita tunggu saja nanti seperti apa tampilan terbaru dari websitenya Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu yang juga jadi salah satu inovasi dari unit Sisda di tahun 2025 ini. Tentunya tadi udah dijelaskan ada banyak tantangan yang dihadapi Sisda, mulai dari pihak dari internal balai dan juga banyak hal lah yang jadi tantangan untuk Sisda ke depannya, tapi sudah berupaya untuk diminimalisir sama Pak Aan dan juga sama Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu tentunya. Baik, luar biasa sekali perbincangan dan sharing kita hari ini bersama dengan PPK Perencanaan dan Program. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Aan atas insight dan penjelasan yang tentunya membuka wawasan Sobat Siga juga dan kita semua tentang seberapa strategisnya unit Sisda ini dalam pengelolaan sumber daya air seperti itu. Dan semoga dari obrolan kita hari ini Sobat Siga juga bisa memahami bagaimana Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu ini terus berperan aktif dalam mendukung visi Kementerian Pekerjaan Umum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan juga berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pastinya. Saya Novi, pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Aan. Sama-sama Mbak Novi. Dan sampai jumpa di episode STIR selanjutnya. Nanti komen-komen di bawah. Sobat Siga pengen dibahas tentang apa lagi untuk episode selanjutnya di podcastnya STIR Sulawesi 3 On Air. Sampai jumpa.